Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, dan kali ini saya akan meresum kembali jurnal mengenai jurnal fraud melalui mata kuliah seminar akuntansi. Dengan dosen mata kuliah yaitu Ibu Dr. Deliana, SEAK, MSI CA. Perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmi Aulia Batubara. Saya mahasiswa semester 8 di Politeknik Negeri Medan. Yang pertama yaitu Resum Jurnal Nasional. Judul jurnalnya Deteksi Financial Statement Fraud, Pengujian dengan Fraud Diamond. Sumber jurnal, saya mendapatkan jurnal ini melalui Sinta 2, yaitu Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia pada tahun 2017 dengan penulis yaitu Merisa Yesiariani dan Isti Rahayu dengan saya sebagai reviewer. Latar belakangnya yaitu melihat kasus di Indonesia, korupsi atau fraud tidak hanya terjadi di sektor lembaga pemerintah saja, melainkan di sektor swasta juga banyak terjadi. Menurut teori Case-Ray tahun 1953 diteruskan oleh Skouset et al. Tahun 2008, terdapat 3 kondisi yang selalu hadir dalam tindakan fraud, yaitu pressure, opportunity, dan rationalism, yang disebut sebagai fraud triangle. Untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian fraud, kemudian diperkenalkanlah unsur yang keempat yaitu capability. Nah, jadi di sini fraud diamond itu meninjau atas 4 yang saya sebutkan tadi. Ada pressure, opportunity, rationalism, dan capability. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengujian terhadap fraud diamond. Nah, metodologi yang digunakan yaitu melalui pengambilan sampel dengan pervasive sampling dengan ada 3 kriteria, yaitu perusahaan yang selalu masuk dalam perhitungan indeks LQ45 tahun 2010 sampai 2014. Yang kedua, perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya di BA. Dan yang ketiga, mengungkapkan data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian. Jadi ketika sudah dapat sampelnya, maka akan diambil. Nah, untuk pengukurannya yaitu menggunakan discretionary accruals dengan rumus sebagai berikut. Ada juga financial stability yang diproksikan dengan exchange dengan rumus sebagai berikut. Ada dengan juga external pressure dengan rumus sebagai berikut yang diproksikan melalui leverage. Ada juga financial target yang diproksikan melalui ROA. Juga nature of industry yang diproksikan sebagai receivable atau piutang, dan yang terakhir ada ineffective melalui BDO. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel tekanan pressure yang diproksikan oleh exchange itu berpengaruh terhadap aset atau fraud diamond. Nah, yang kedua melalui leverage, melalui exchange. Yang keempat melalui external pressure leverage. 5 melalui opportunity yang diproksikan melalui receivable. Yang keenam ada opportunity yang diproksikan dengan DB out. Ada rationalism yang diproksikan melalui HP. Yang kedelapan ada rationalism. Semua hasil tersebut tadi berpengaruh terhadap fraud diamond. Nah, jadi menurut kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel external pressure leverage dan variabel rationalism tata yang terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap financial statement fraud. Sementara variabel financial stability atau exchange dan variabel financial target atau ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap financial statement fraud. Nah, variabel personal financial need atau OSHIP, variabel nature of industry atau receivable, variabel ineffective monitoring deteksi financial statement fraud pengujian 59 DB out, variabel change in auditor atau HP, dan variabel capability atau DC change tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Terdapat beberapa implikasi bagi calon investor, bagi pengembangan ilmu akuntansi dan pihak lain. Bagi calon investor, terdapat memahami variabel-variabel penyebab terjadinya financial statement fraud.
sehingga bisa dijadikan sebagai deteksi dini untuk mengetahui adanya financial statement fraud pada suatu perusahaan, serta dapat mengambil keputusan secara tepat. Kelebihannya mungkin dapat dilihat ada 9 kelebihan, dan menurut saya semua kelebihan ini sangat penting dan sudah terdapat dalam jurnal aslinya. Kekurangannya menurut saya sama sekali tidak ada kekurangan, karena menurut saya, jurnal ini sudah memenuhi karakteristik sebuah jurnal yang baik dan bisa saya jadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang seperti saya ini. Nah, makanya jika judul saya mendapatkan fraud, saya mungkin akan menggunakan jurnal ini. Resume Jurnal Internasional dengan judul The Analysis of the Factor of Cases Fraudulent Financial Reporting with Fraud Diamond. Nah, sumber jurnalnya juga terdapat pada Sinta 2 tahun 2019 dengan nama penulis Nikomang Asri Yulistiawati, Imade Sada Suwardika, dan Iputu Sudana dengan nama reviewer yaitu saya. Nah, latar belakangnya di sini yaitu penting bagi manajemen untuk memahami dampak yang dapat dihasilkan dari praktik laporan keuangan yang curang dalam perusahaan, sehingga upaya deteksi dan pencegahan dini dapat dilakukan. Peneliti yang pertama kali memiliki ide segitiga penipuan atau fraud diamond ini yaitu penipuan adalah Cressey dalam penelitiannya tahun 1953 yang berjudul Other People's Money, sebuah studi dalam psikologi sosial penggelapan. Nah, fraud diamond ini telah lama menjadi alat yang berguna untuk akuntan publik bersertifikat dalam upaya memahami risiko penipuan. Segitiga penipuan menjelaskan 3 faktor yang hadir dalam setiap situasi penipuan, yaitu tekanan atau pressure, yaitu adanya insentif, kebutuhan untuk melakukan penipuan. Yang kedua, peluang, yaitu situasi yang membuka peluang untuk memungkinkan terjadinya penipuan. Dan yang ketiga adalah rasionalisasi, yang menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan, di mana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Tujuannya adalah apakah unsur-unsur penipuan, berlian, atau tekanan, peluang, dan rasionalisasi dan kemampuan mempengaruhi pelaporan keuangan yang curang atau fraud diamond. Metodologi yang digunakan yaitu penelitian ini dilakukan di PT Bursa Efek Indonesia atau BI. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengakses situs resmi Bursa Efek. Objek penelitian ini adalah perusahaan non-financial yang bergerak di sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan 2014. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan di situs resmi Bursa Efek. Sedangkan sumber data adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan melalui pencarian situs langsung Bursa Efek dan dari jurnal akuntansi yang diterbitkan peneliti sebelumnya. Pertama, hasil analisis statistik deskriptif dari variabel tekanan yang diproksi dengan persentase kumulatif kepemilikan saham oleh orang dalam menunjukkan bahwa tingkat rata-rata kepemilikan saham oleh orang dalam di perusahaan sampel adalah 12,57% dengan rentang kepemilikan adalah 0% hingga 77,19%. Hasil analisis statistik deskriptif dari variabel peluang yang diproksi dengan rasio total persediaan menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki rata-rata total rasio persediaan 0,034%. Nilai minimum dari total rasio persediaan menunjukkan nilai negatif yang menunjukkan bahwa ada perusahaan sampel yang mengelola persediaan kurang optimal. Menurut Summers dan Sweeney tahun 1998 berpendapat bahwa piutang dan persediaan memerlukan penilaian subjektif dalam memperkirakan akun tidak tertagih dan persediaan usang sehingga manajemen persediaan yang kurang optimal dapat membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan penyelewengan aset. Adalah hasil analisis statistik deskriptif variabel rasionalisasi yang diproksikan dengan total accrual total aset menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki rata-rata total accrual terhadap total aset rasio minus 4,46% yang menunjukkan jumlah kas kecil yang mendasari perusahaan pendapat yang dilaporkan. Nah, hasil analisis statistik deskriptif variabel capability yang diproksi dengan perubahan dewan direksi perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan sampel yang melakukan perubahan dewan direksi adalah 32,8
89% dari total sampel yang diteliti. Bahwa berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, implikasi dari temuan ini adalah tekanan yang diproksi dengan rasio kepemilikan saham oleh orang dan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan yang curang. Nah, ketika perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik, itu juga akan menguntungkan eksekutif senior. Karena kondisi keuangan entitas mempengaruhi keuangan kondisi mereka sebagai pemilik bagian dari perusahaan. Kelebihannya juga sama seperti jurnal sebelumnya, ada 9 kelebihan dan semua ini sangat penting. Kekurangannya menurut saya sama sekali tidak ada kekurangan, karena menurut saya jurnal ini sudah memenuhi karakteristik sebuah jurnal yang baik dan bisa saya jadikan referensi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.